Berdoa selesai. Terima kasih kepada guru-guru. Semoga pembelajaran kita pada hari ini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu absen dulu ya anak-anak. Ibu, baik Ibu. Dewi Hazizah, Ada Ibu. Rizka, Ibu. Mufidah, Zahra, Risna, Biro, Oh, muridnya cuma sedikit hari ini ya anak-anak. Apakah temannya mereka hadir? Ada Ibu. Siapa itu? Ada. Mana Farida? Sakit Bu. Oh ya Allah, sakit apa Farida? Gigi. Jadi dia nggak masuk dari mata pelajaran yang pertama ya pagi hari. Iya Ibu tadi pagi, tapi dia tadi pagi berangkat. Terus tadi siang dia pulang izin karena giginya sakit. Ya sudah kalau begitu nggak apa-apa ya sebenarnya. Kita tetap melanjutkan pembelajaran pada siang hari ini walaupun kalian tidak lengkap karena ada satu yang sedang sakit. Kita doakan semoga kalian cepat sembuh ya sakit giginya. Amin. Pada semangat nggak ini belajar sama ibu hari ini? Semangat Ibu. Krisna nggak ada suaranya, nggak semangat dia nak. Iya Bu, dia harus semangat sendiri. Boleh kalau gitu. Jadi kita tepuk semangat, kalian duduk aja nggak apa-apa. Ketua kelas, coba ayo kita tepuk semangat supaya teman-teman yang belum semangat makin semangat. Baik, teman-teman, supaya kita semangat, kita sedikit terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Kok kalian terlihat tidak semangat? Anak-anak boleh diulang tepuk semangatnya. Boleh, Ibu. Oke. Tepuk semangat. 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 Semangat sekali. Terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti pelajaran ibu pada siang hari ini. Siapa yang masih ingat kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Bu, ya, Risna, apa yang kamu ingat dari pembelajaran minggu lalu? Pembelajaran pada minggu lalu itu tentang cerita fantasi. Katanya tadi Kemarin kita belajar tentang satu dua tiga dulu. Oke. Yang mana anjir punya aku? Enggak, jangan anjir. Salah sih mana? Yang kita kasih diskusi. Baca adalah eksplisit. Oke, tes diskusi. Oke, satu dua tiga. Saya Bu, ya, Krisna. Pembelajaran pada minggu lalu tentang menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Ya, benar-benar. Jadi minggu lalu kita telah membahas tentang cara menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Ibu sedikit kembangkan ya supaya kalian semua ingat. Jadi pada minggu lalu supaya kita dapat menyajikan hasil bacaan dalam forum dengan baik, kita harus rajin membaca. Kita harus rajin membaca supaya saat berdiskusi tidak ada informasi yang salah atau terbalik seperti itu. Jadi tanpa adanya masalah ini, diskusi juga tidak diperlukan anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena jika tidak ada masalah, tidak ada hal yang harus kita bahas. Nah, dengan membaca kita bisa mengumpulkan informasi nih dan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian
Hal apa saja sih yang harus kita siapkan jika kita ingin berdiskusi dalam forum untuk membahas tentang teks fiksi maupun non-fiksi? Yang pertama, kita harus memastikan info yang kita terima atau yang kita baca ini valid. Yang kedua, juga kita harus mencatat poin-poin penting apa saja yang dapat kita jadikan bahan diskusi dalam forum. Itu adalah pembahasan kita pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang materi menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca ataupun yang didengar. Siapa di sini yang suka membaca dongeng? Saya Ibu. Membaca dongeng apa kira-kira itu? Dongeng Ibu apa namanya? Kancil, Kanila. Ya, betul. Itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Mengapa seperti itu? Karena cerita fantasi adalah cerita yang dilebih-lebihkan atau cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebelum kita menceritakan kembali isi cerita fantasi yang kita baca ataupun yang sudah kita dengar, kita harus terlebih dahulu kita harus membaca terlebih dahulu cerita ataupun dongeng yang akan kita ceritakan kembali kepada teman. Nah, sebelum menceritakan kembali isi cerita fantasi, baik itu yang sudah kita baca ataupun yang kita dengar, kita harus menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Apa sih yang dimaksud dengan tokoh? Apakah ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, boleh. Tokoh orang yang terlibat Ibu di dalam sebuah cerita. Ya, betul. Nah, mengapa sih kita menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa? Ini dia alasannya. Jadi, dengan kita memahami tokoh, latar, dan urutan peristiwa, cerita fantasi dapat disampaikan kembali secara efektif, sehingga pendengar atau pembaca dapat menikmati imajinasi dari kita. Kemudian, para pembaca juga dapat mendapatkan pesan yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga membantu kita untuk menceritakan ulang tanpa kehilangan esensi cerita aslinya. Jadi, walaupun kita mendengar cerita dari teman kita tetap bisa merasakan esensi cerita itu sendiri tanpa merasa ada yang hilang. Nah, yang berikutnya kita harus menentukan tema, tokoh, dan penokohan, latar, alur, konflik, sudut pandang, dan amanat. Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu tema. Jadi tema ini adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita yang membuat tokoh dan penokohan. Kalau tadi kata Dewi tokoh adalah orang yang memerankan, nah di sini ada penokohan. Jadi penokohan ini adalah penggambaran sifat tokoh. Apa aja sih penokohan ini? Jadi di dalam cerita itu biasanya ada tokoh antagonis, terus ada tokoh protagonis, itu dia perbedaannya. Kemudian ada latar. Latar juga terbagi ke dalam 3 jenis. Ada apa saja, ada yang tahu? Ibu. Boleh, Mufidah? Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Iya, betul banget. Itu dia latar yang biasa ada di cerita. Kemudian ada yang namanya alur. Apa sih Bu alur ini? Jadi, alur merupakan rangkaian dari peristiwa yang terjadi di dalam cerita itu sendiri. Kemudian ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang ini adalah apa ya, anak-anak kalau lebih gampangnya itu sudut pandang adalah cara pengarang untuk menyampaikan cerita. Jadi sudut pandang ini juga terbagi atas
dua. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama yang menggunakan saya atau aku, itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang orang kedua ini biasanya disebut dengan dia ataupun mereka. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah pesan. Jadi pesan apa sih yang ingin disampaikan dari sebuah cerita fantasi ini seperti ini. Nah, cerita fantasi ini apa sih Bu? Jadi cerita fantasi adalah jenis cerita fiksi yang berisi unsur imajinasi atau hayalan yang melampaui kenyataan sehari-hari. Jadi seperti jika kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari kita, itu sedikit tidak nyambung karena terlalu dilebih-lebihkan. Jadi contoh dari cerita fantasi ini seperti dongeng. Nah, dongeng yang kalau kalian tahu dongeng film Harry Potter, tahu? Nah, itu termasuk ke dalam fantasi ilmiah. Kalau biasa kita melihat kartun, itu juga termasuk fantasi. Jadi ada cerita Tinkerbell. Tinkerbell itu kan dia peri kecil yang hidup di hutan. Nah, itu kan tidak ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu disebut dengan cerita fantasi. Seperti itu. Jadi setelah pembahasan kita sudah sejauh ini, apakah ada yang masih belum paham? Baik, terima kasih kalau sudah paham. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Tugasnya adalah kalian mencari satu cerita fantasi, kemudian kalian tulis, lalu dikumpulkan kepada Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ibu, Ya boleh. tugasnya kelompok apa individu Ibu? Tugasnya cukup individu saja karena kalian hanya mencari satu cerita fantasi. Setelah kalian mengumpulkan cerita fantasi kepada Ibu, nanti Ibu kembalikan kepada kalian. Kemudian kita akan menganalisis, kita akan menemukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Kemudian kita juga akan menentukan tema, latar, alur, konflik, sudut pandang, dan amanat dari cerita fantasi yang sudah kalian bawa tersebut. Dan dari Ibu mohon maaf apabila Ibu terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan materi ataupun dalam bertutur kata. Ibu akui wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya anak-anak. Ibu tadi sedikit lupa. Pada ketua kelas mohon untuk Baik Ibu, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. terima kasih anak-anak. Tetap semangat untuk menuju ke pembelajaran berikutnya ya. Ibu pulang dulu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Yuk. Ini cepat. Kita harus kemarin. Jadi sampai mau sih? Aku udah ikut kelas. Masa pidato beneran ini? Ibu. Bukan gitu loh. Ceramah. Ya Allah, siapa yang bahasa? Ini contohnya dulu baca banyak banget.